Shalom, perkenalkan nama saya Anya Sania Banera dengan NIM 24212031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori atom. Teori atom terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, teori atom Dalton. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton hanya mampu bertahan selama 90 tahun. Hal itu dikarenakan pada tahun 1886 Egon telah menemukan partikel listrik yang memiliki muatan positif dan yang sekarang dikenal dengan nama proton. Setelah itu, pada tahun 1897, Thomson mendapatkan penemuan berupa partikel bermuat negatif yang diberi nama elektron. Meskipun teori atom milik John Dalton masih mempunyai kekurangan, tetapi Dalton merupakan bapak pencetus teori atom modern. Dan yang lebih penting lagi, teori atom Dalton mampu menjelaskan hukum kekekalan massa Lavoisier dan hukum perbandingan tetap Proust. Yang kedua, teori atom Thomson. Setelah teori atom Dalton, tokoh perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomson. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Elektron merupakan penemuan yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan teori atom sebelumnya. Teori atom Thomson berawal dari penemuan tabung katode oleh William. Dari penelitian yang sudah dilakukan Crookes, Thomson mengembangkan penelitiannya tentang sinar katode di laboratorium Cavendish. Setelah selesai dan mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan, Thomson menemukan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel. Hal ini disebabkan karena sinar katode mampu memutar balik-balik yang diletakkan antara katode dan anode. Setelah mengetahui hal itu, Thomson menyatakan bahwa sinar katode termasuk ke dalam partikel penyusun atom yang memiliki muatan negatif dan sekarang disebut dengan elektron. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Teori atom selanjutnya adalah teori dari Ernest Rutherford. Rutherford lahir di Selandia Baru dan berkebangsaan Inggris. Ia adalah murid sekaligus partner dari Thomson. Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembangkan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa. Eksperimen ini dinamakan Geiger-Martin. Penamaan eksperimen ini diambil dari dua murid Rutherford, yaitu Hans Geiger dan Ernest Martin. Ketika melakukan eksperimen, Rutherford membuat rancangan percobaan penembakan atom emas dengan partikel alfa yang dipancarkan unsur radioaktif. Setelah dipancarkan, maka hasilnya adalah radioaktif. Itu ada yang dipantulkan, diteruskan dan dibelokkan. Berikut beberapa inti atau garis besar dari teori atom Rutherford. 1. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Yang kedua, atom bersifat netral karena muatan positif dibanding dengan muatan negatif. Ketiga, selama mengitari inti, gaya ekstripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik menarik antara elektron dengan gaya inti atom. Keempat, sebagian besar volume atom adalah ruangan kosong. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Yang keempat,
teori atom Bohr. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Bentuk dari teori atom Bohr bisa dikatakan seperti peredam planet saat mengitari tata surya. Eksperimen yang dilakukan Bohr menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, dan di lintasan-lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Arti dari teori atom Bohr dapat disimpulkan menjadi 4 inti, yaitu 1. Elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Yang kedua, selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Ketiga, elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Keempat, lintasan-lintasan yang diperoleh elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat dari H2pi dalam kurung pi sama dengan 3,14. Dalam praktiknya, teori atom Bohr memiliki beberapa kelemahan, yaitu 1. Teori atom ini tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Yang kedua, teori atom ini tidak bisa menjelaskan efek-efek Siemens. Yang kelima, teori atom mekanikal kuantum. Teori mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori ini disempurnakan oleh Erwin yang merupakan fisikawan dan Austria dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1933. Bukan hanya Schrödinger yang mengembangkan teori atom modern, tetapi ada penelitian yang bernama Werner Heisenberg. Teori yang sudah dikembangkan oleh dua penelitian ini saat ini disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Jika penelitian yang dilakukan Schrödinger berdasarkan hipotesis de Broglie, maka penelitian Heisenberg berdasarkan pada asas ketidakpastian Werner Heisenberg. Dari asas ini, Heisenberg menyimpulkan bahwa terdapat suatu keterbatasan dalam menemukan posisi dan momentum elektron. Teori atom mekanika kuantum bisa dikatakan sebagai teori paling mutakhir dari beberapa teori atom yang sudah dikembangkan. Demikianlah presentasi saya ucapkan terima kasih.